Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara penginputan data atau pengisian nilai oleh guru ya. Nah, mohon disimak untuk operator yang mungkin nanti akan menginformasikan ke gurunya masing-masing ataupun nanti yang langsung melihat ini gurunya jika muncul di teman-teman semua. Mohon disimak ya. Nah, kalau ini loginnya di menu operator sekolah atau di menu admin ya teman-teman ya. Kita ke guru. Nah, di sini guru saya sudah login atas nama Bu Wahyu Dwi Rahmawati. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan atau belum melihat bagaimana cara guru login di laptop masing-masing, bisa lihat videonya sebelum ini teman-teman ya. Ada yang bisa langsung mengerjakan di rumah dan bisa misalkan satu wifi atau berada di sekolah barengan dengan operator mengerjakannya. Itu ada dua cara. Bisa lihat video sebelum ini. Nah, untuk guru ya dan teman-teman operator sekolah, hal pertama yang dilakukan oleh guru yaitu login. Ya, loginnya itu bisa minta ke operator sekolah ataupun administratornya. Kalau ASN itu menggunakan NIP, nah jika dia non ASN atau honor P3K paruh waktu dan pokoknya yang bukan ASN itu menggunakan username, biasanya nama ya. Namanya username-nya, nah password-nya itu kalau default-nya ada di panduan ya. @dikdasmen 123456 bintang. Nah, kalau mau ganti password itu bisa di akun admin, teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ke pengisian pertama yang dilakukan oleh guru adalah ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kan disingkatnya TP ya teman-teman. Nah, ini TP yang muncul mapel-mapel yang diinputkan di akun administrator ataupun yang dari Dapodik. Nah, di sini akan muncul nih, kalau misalkan ada guru yang tidak muncul mapelnya, berarti harus ditambahkan di akun administratornya ya. Nah, itu. Jadi misalkan guru lagi nginput kok ada pelajaran yang nggak ada, contoh. Misalkan muatan lokal bahasa daerahnya yang belum muncul. Nah, itu minta ke administratornya untuk ditambahkan mapel tersebut. Bila yang mengerjakan itu wali kelas ya. Misalkan wali kelas kan sekarang tuh banyak banget buat ngajarin, terutama yang SD, semua pelajaran dia yang ngajarin karena memang batasan guru nggak ada guru muatan lokal. Nah, saya kasih contoh misalkan pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila, misalkan kita mau ngisi TP nih, awalnya nih kosong ya. Misalkan nih awalnya kosong. Kita klik tambah atau edit TP. Nah, di sini kan udah ada dua tuh yang tadi muncul ya. Contoh misalkan ini kosong nih di nomor 1. Pilih tingkatnya. Nah, kebetulan Bu Wahyu ini mengajar di kelas 6. Kelas 6 dia berada di fase C ya. Nah, terus dia masuk semester 2. Kita ketik TP-nya misalkan nih contoh sama. Misalkan nih TP-nya ya. TP-nya nih biarkan aktif, pasti otomatis aktif, kita simpan di bagian bawah. Nah, misalkan nih simpan. Nah, ini otomatis kan kesimpan ya. Nah, kesimpan. Jika memang ada kesalahan, bisa langsung tambah atau edit TP. Ya, kalau mau diedit, bisa juga langsung dihapus di depan ataupun di sini langsung dihapus bisa. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini contoh ya. Ini kan guru Bu Wahyu Dwi Rahmawati ini dia mengajar di kelas 6A. Dia menginput TP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Nah, untuk teman-teman yang satu tingkatan di tingkatan tersebut itu banyak rombelnya, misalkan kayak di sekolah saya ada 4 rombel dari kelas 6A, B, C, D. Nah, untuk yang kelas B, C, D-nya itu otomatis apa yang sudah diinputkan oleh Bu Wahyu Dwi Rahmawati itu TP-nya akan muncul juga di guru lain yang di kelas B, kelas C, kelas D itu akan muncul. Jadi untuk TP itu satu orang saja yang mengerjakan TP-nya. Jadi yang kelas A udah menginput TP, kelas lain pun akan muncul. Jadi bagi-bagi pekerjaan saja. Siapa yang menginput mata pelajaran PKN ataupun nanti bahasa Indonesia, TP-nya tinggal dibagi-bagi aja tugasnya untuk guru. Begitu juga pelajaran yang lainnya sama, cara tambah dan edit TP itu sama seperti itu. Dan minimal itu TP itu 2 ya. Nah, nanti akan kita bahas kenapa harus minimal banget 2 TP.
ya. Nanti kita akan bahas di pas penginputan nilai. Nah, kembali lagi, jika tadi ya, yang di awal, jika memang ada pelajaran yang belum muncul, harus ditambahkan di akun administrator atau di akun admin atau akun operator sekolah ya. Bila selain pendidikan agama Islam kan biasanya guru PAI dan PJOK atau olahraga itu guru PJOK-nya. Nah, selain itu biasanya kalau di SD biasanya guru kelasnya masing-masing. Bila ada guru bahasa Inggris silakan input di guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Bila ada guru bahasa Sunda masuk Dapodik, silakan input pakai guru tersebut. Nah, jika tidak ada, larikannya semuanya ke wali kelas gitu ya. Oke, mungkin untuk input TP kurang lebih semua mapel itu penginputannya sama ya. Dilihat saja tujuan pembelajarannya di tiap mapelnya itu apa, koordinasikan tiap tingkatan ya biar sama. Kita lanjutkan input nilai rapot. Nah, input nilai rapot ini terbagi dua cara, teman-teman. Ada input nilai rapot secara manual dan juga ada impor nilai. Nah, kita bahas yang input nilai rapot dulu yang secara manual. Nah, untuk Bu Wahyu ini kan mengajar kelas 6A. Nah, dia akan muncul mapel yang kita inputkan di menu administrator. Contoh tadi sudah pendidikan Pancasila. Nah, di sini akan muncul TP-nya, teman-teman. Ada 2 TP tadi yang kita inputkan. Kenapa yang tadi saya bilang itu minimal 2 TP? Contoh di sini. Nah, untuk yang siswa pertama nanti ini saya blur ya, yang sebelah kiri. Untuk nilai ini bisa nginputkan 2. Nah, ini contoh yang manual ya, teman-teman. Misalkan nilainya 95. Nah, untuk TP yang diukur dan tercapai dengan optimal, misalkan yang ini yang optimal. Nah, yang perlu ditingkatkan yang ininya yang sebelah kanan yang ini akan tidak bisa dicentang karena sudah tercapai yang sebelah kiri. Nah, misalkan satu lagi yang belum tercapainya yang ini akan tidak bisa diklik gitu teman-teman. Kenapa harus ada 2? Minimal ada yang satu tercapai dan satu ada yang perlu ditingkatkan. Bang, bisa nggak dua-duanya? Bisa. Kalau sesuai dengan regulasi seharusnya ya, kalau nanti impor nilai rapot nanti akan ketahuan tuh ya. Kenapa harusnya memang ada yang tercapai dan satu ada yang perlu ditingkatkan walaupun kenyataannya di aplikasi rapot ini bisa kita centang dua-duanya. Tapi nanti pas ketika kita import nilai akan terlihat di Excel-nya. Nah, jika nih contoh ya, ini kita satu yang tercapai, satu perlu ditingkatkan. Nah, kalau sudah misalkan udah keisi semua, ke bawah ya teman-teman, kita klik simpan data nilai. Nah, simpan data nilai, di sini akan tersimpan nilainya. Nah, ini untuk penginputan nilai secara manual. Nah, yang kedua, itu mengimpor nilai. Nah, ini berdasarkan nanti kita download dulu ya. Kita download filenya. Nah, kita sama ya pakai PKN. Kita download filenya dari sini. Nah, ini akan otomatis nama-nama peserta didik yang berada di kelas kita. Nah, saya informasikan jika memang peserta didiknya di sini, wali kelas di sininya ada siswa yang tidak ada atau yang belum masuk Dapodik, dia tidak akan muncul. Nah, itu segera koordinasikan dengan operator sekolahnya. Jika ada siswa yang di sini ada namanya tapi kenyataannya tidak ada, tinggal kosongkan saja, nilainya tidak perlu diisi. Nah, ini nilai yang sudah kita ambil ya, data filenya, bentuknya itu Excel. Nah, ini tidak bisa kita edit namanya, makanya setiap guru wajib banget download masing-masing ya, di tiap akunnya download masing-masing. Kenapa? Karena ini tidak bisa di copy paste. Ya, ini dikunci. Jadi setiap guru wali kelasnya harus download masing-masing gitu ya, nggak bisa satu guru aja yang download dibagikan itu nggak bisa karena nama siswanya dikunci nggak bisa diketik gitu ya. Untuk nilai rapot misalkan tadi kita contoh 95, bawahnya juga kita kasih 95. Nah, di sini TP yang tercapai, kalau tercapai itu tinggal hurufnya T ya. Jika tidak tercapai hurufnya R. Nah, jadi T dan R. Nah, kebaca valid. Satu tercapai, satu perlu ditingkatkan R. Nah, kenapa tadi saya bilang
kalau bisa di centangnya ada yang tercapai, ada yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau di Excel akan terbaca seperti ini. Kalau tercapai dua-duanya, kita satu misalkan T, ya TP1-nya. Nah, ini kita T lagi. Dia akan muncul tidak valid, teman-teman. Kenapa? Karena data yang valid itu kalau misalkan nilainya kurang dari 100, ya ada satu yang perlu ditingkatkan. Contoh misalkan kalau yang 100 nih, saya kasih nilai misalkan ini 100. Ya, ini saya kasih T, T. Ya, biar tidak valid. Nah, ini 100 ya. 100, di sini T, di sini T. Nah, akan valid. Kenapa kalau nilai T dan T tercapai dan tercapai, harus nilainya 100, teman-teman ya. Kalau misalkan kurang dari 100 minimal ya ada yang belum tercapai. Tapi kalau berdasarkan Excel memang seperti ini. Bang, apakah bisa kalau misalkan ada yang tidak valid bisa diimpor nggak? Tetap bisa, teman-teman ya. Tetap bisa kita import. Kita simpan, coba ya. Ini kita simpan. Kita close, kita udah simpan. Nah, cara ngimpornya gimana? Nah, klik choose nih, choose file ya. Ini yang tadi hasil kita sudah simpan. Nah, nanti akan muncul nih ya. Nah, tinggal klik impor nilai, teman-teman. Nah, nilainya sudah tuh berhasil menyimpan 3 data nilai rapot dan 3 data deskripsi. Bang, ceknya di mana? Kita cek lagi ke sini, ke input nilai, ya di kelas 6A. Nah, pendidikan agama, pendidikan Pancasila. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang tadi di Excel-nya tidak valid, tetap di sini akan terinput, teman-teman. Tapi saran saya harus kalau nilai kurang dari 100, harus ada yang satu tercapai, ada lagi yang perlu ditingkatkan, gitu ya, teman-teman. Ini hanya contoh. Nah, itu ada 2 cara dalam penginputan nilai untuk setiap mapel ya, mau mapel apapun cara penginputannya sama. Yang penting Bapak Ibu gurunya harus sudah menginputkan TP. Dia bisa nginput nilai kalau sudah mengisi TP per mapelnya masing-masing. Nah, ini kan PKN sudah saya masukkan TP-nya ya. Nah, ada yang belum dimasukkan TP-nya, contoh bahasa Inggris, dia tidak akan bisa. Nah, di sini jika TP-nya belum diinput, data tujuan pembelajaran masih kosong. Ini diarahkan untuk input deskripsi secara manual. Makanya nanti kita inputnya secara manual tuh agak ribet. Makanya input TP-nya dulu, nanti baru kita input nilai atau langsung impor nilai untuk tiap mapelnya ya. Gitu teman-teman ya. Ini untuk guru kelas. Nanti untuk guru mata pelajaran sebenarnya sama aja, tapi akan saya buatkan video tutorialnya. Bedanya dia pilihan kelasnya nanti akan banyak di sini ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Setelah input nilai rapot itu akan otomatis tersimpan nilainya. Nah, di sini akan kita lihat, bisa terlihat per mapel ya, per mapel. Kita bisa lihat nilainya akan muncul tuh yang sudah diinputkan. Jika memang merasa ini ada yang salah, tinggal klik kita hapus saja datanya ya. Kita hapus, nanti akan kita input ulang. Nah, jika memang ada satu siswa yang kita hapus, jangan diimpor lagi teman-teman ya. Jangan diimpor. Kalau kenapa diimpor? Nanti datanya yang sudah terinput, kita harus ngisi lagi tuh yang lainnya ya. Jadi input nilainya secara manual aja kalau memang hapus satu ya. Kalau mau masukin satu siswa yang tadi kita hapus, input nilainya secara manual aja. Nanti datanya tertimpa. Nah, cek deskripsi juga sama. Ini hanya mengecek ya yang tadi sudah kita inputkan. Nah, di sini akan muncul otomatis tuh teman-teman ya. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal melestarikan keberagaman budaya sesuai semboyan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan. Nah, yang perlu ditingkatkan dalam hal mengenai wilayahnya dalam konteks kabupaten kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah NKRI. Nah, jadi ini satu TP tercapai, satu lagi perlu ditingkatkan. Itu untuk cara penginputan nilai. Kita lanjut. Nah, di sini ada input nilai ekskul. Ini karena saya masukin pembina. Nanti kita input nilai ekskulnya di bawah aja di wali kelas ya.
Nah, tergantung dari teman-teman yang sekolahnya, kesepakatannya untuk input nilai ekskul apakah dilakukan oleh wali kelas ataupun oleh pembinanya masing-masing. Kebetulan kalau di saya itu yang menginputkan itu wali kelas. Jadi nanti pembinanya itu mengirimkan nilainya ke wali kelasnya yang menginputkan. Nah, di sini nanti ada input nilai ekskulnya ya di sini wali kelas. Gitu. Oke, lanjut ke input nilai kokurikuler. Nah, input nilai kokurikuler ini teman-teman akan muncul jika data yang diinputkan oleh admin atau administrator ataupun operator sekolah sudah diinputkan di akunnya. Ya, karena kokurikuler ini tidak ada penginputan di akun guru atau di akun wali kelas ya. Yang input itu ya admin di data kokurikuler. Harusnya diinput situ. Kalau misalkan belum diinput tidak akan muncul di sini. Nah, teman-teman nih misalkan contoh saya udah membuatkan kegiatan membuat peta wilayah dengan bubur kertas. Nah, dimensi profil lulusannya saya ambil kreativitas misalkan ya. Nah, di sini itu ada dua cara sama seperti input nilai, ada input nilai secara manual, ada dengan import. Nah, saya kasih contoh misalkan input nilai secara manual. Nah, jika teman-teman di satu kelasnya itu gurunya memang nilainya sama semua, karena tercapai semua ya, atau mahir. Nah, itu bisa diklik yang atas, terapkan nilai ke semua siswa, klik mahir semua tuh ya. Mahir semua sampai bawah. Nah, tinggal klik simpan data gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan berbeda-beda, sini mahir, tinggal klik misalkan nih cakap, nih mahir, di sini berkembang. Nah, itu teman-teman input secara manual, jangan lupa simpan di bawahnya, teman-teman. Nah, ini input nilai kokurikuler secara manual. Nah, teman-teman, sekali lagi, jika tidak muncul kokurikulernya, tanyakan ke admin sekolahnya atau operator sekolahnya harus menginputkan kokurikulernya. Nah, untuk impor sama saja sebenarnya teman-teman, seperti input nilai yang tadi. Kita tinggal pilih, ini kelas 6A, kita pilih kegiatannya, tinggal klik. Nah, kita download formatnya. Nah, di sini sudah ada, kita open file. Nah, di sini akan muncul. Nah, coba bedanya kalau impor nilai itu muncul semua tuh ya, profil lulusannya ada 3 yang ini ya tujuan kegiatan kokurikulernya ini saya masukkan profil lulusannya ada 3 langsung semuanya muncul. Nah, kalau saran saya memang lebih mudahnya itu mengimpor untuk kokurikuler. Jadi langsung 3-3-nya teman-teman. Nah, contoh yang anak nomor absen 1 ini kalau 1 itu berkembang, 2 itu cakap, 3 itu mahir. Contoh di sini mahir, ya, di sini mahir, di sini berkembang, di sini mahir. Boleh nggak mahir semua? Boleh, silakan. Itu kan penilaian dari guru-guru sekalian atau dari koordinator kokurikulernya ya. Nah, misalkan ini mahir. Nah, gitu ya. Nah, contoh. Nah, kita simpan, kita close, udah ceritanya udah semua ya di input. Sama, kita klik ini, tinggal kita klik cari filenya, udah masuk, kita impor nilainya. Nah, akan masuk tuh ya, berhasil menyimpan 6 data nilai kokurikuler. Kita lihat di input nilai, datanya akan masuk teman-teman ya. Akan masuk tadi di kewarganegaraan tuh mahir. Di kreativitas muncul cakap mahir. Nah, seperti itu. Nah, kita ke deskripsi juga nanti akan muncul otomatis deskripsinya sesuai apa yang kita inputkan. Nah, gimana caranya kita generate otomatis? Nah, di sini akan muncul ya. Jangan lupa klik generate tadi ya. Itu tinggal langsung muncul atau bisa input secara manual kalau mau input tuh ya. Gitu teman-teman untuk pengisian kokurikuler. Jadi operator sekolah atau admin rapotnya wajib sudah menginput kokurikuler di tiap
tingkatnya, teman-teman ya. Tiap tingkat ataupun tiap kelompok kokurikulernya. Seperti itu. Kita lanjut ke cek penilaian ini apa sih sebenarnya ini hanya kita mengecek data yang sudah kita inputkan. Ya, status penilaian, capaiannya kita bisa lihat. Gitu teman-teman ya. Ini tidak ada yang menu input, ini hanya cara ininya ya. Cara ngecek aja teman-teman ya. Nah, ini karena kita baru menggunakan Eraport di sini nggak muncul gitu. Sama grafik nilai hanya mengecek-ngecek aja. Kita lanjut ke update data siswa. Ini teman-teman bisa update ya, klik opsi edit. Di sini kenapa saya mungkin dari Kemendikbudrismen yang membuat Erapor ini harusnya alamat siswa yang sudah kita inputkan di Dapodik harusnya tergenerate nih ya ke dalam aplikasi Erapor ini. Nah, tapi sampai saat ini alamat siswa itu kosong, selalu kosong. Kita mau tarik data juga kosong. Nah, untuk guru-guru bisa bantu mengisikan edit data siswa ya berdasarkan yang ada di sini. Nah, nanti tinggal klik simpan, nanti akan teredit teman-teman semua. Nah, lanjut ke input kehadiran. Input kehadiran sesuai dengan absensi ya. Guru-guru paham lah ya. Di sini tinggal klik sakit berapa, izin berapa, tanpa keterangan berapa. Nah, ini dan ini input secara manual ya teman-teman. Untuk sakit, izin tanpa keterangan itu input secara manual, tidak bisa ekspor impor. Nah, kalau sudah diisi ke bawah kita klik simpan data. Gitu teman-teman ya, tinggal klik simpan data, nanti sudah selesai untuk input kehadiran. Nah, saya kasih contoh ini satu misalkan ya, kosong kosong. Kita klik simpan, simpan data, nah akan tersimpan ya. Contoh. Nah, lanjut ke input nilai eksul. Nah, kebetulan di sekolah saya menginstruksikan paling enggak biar wali kelas yang menginput. Kenapa? Biar tidak tertimpa data antara pembina dan data yang diinputkan ekskul oleh wali kelas. Jadi mendingan kalau saya itu data pembina mengirimkan ke wali kelas, nah wali kelasnya yang menginputkan sekaligus. Nah, input nilai itu bisa dua. Bisa secara manual klik input nilai, di sini akan muncul nih teman-teman ya. Nah, di sini ada pramuka. Nah, jika siswa tersebut mengikuti lebih dari satu ekskul atau dua ekskul, itu akan muncul dua ya. Contoh di sini ada nomor absen 4 itu mengikuti ekskul pramuka dan tari. Nah, dia ada dua, yang lainnya hanya satu. Nah, tinggal diklik ya teman-teman, tinggal diklik nih sangat baik misalkan ya, sangat baik atau baik. Nah, sama saja. Nah, deskripsinya tinggal kita tambahkan apa deskripsinya dari pembinanya yang menginfokan deskripsinya apa, tinggal diisi. Misalkan contoh sangat baik dalam pramuka, contoh gitu ya ini mah ya. Nah, tinggal klik simpan di bawah, simpan. Nah, ini akan muncul nih ya kalau dia ngetik sampai deskripsi. Yang tadi yang bawahnya kita tulis sangat baik tapi tidak diinputkan deskripsinya, tidak akan tersimpan gitu teman-teman ya. Nah, jika mau mengimpor nilai, ya mengimpor nilai kita harus klik format nilainya dulu nih. Ya, kita ambil filenya, kita buka. Nah, di sini akan muncul nih yang tadi sama seperti input nilai manual. Di sini ada pramuka. Nah, pramuka tari ini satu siswa mengikuti dua ekskul. Nah, kita isi 4 baik baik dalam pramuka. Bentar ya. Pramuka.
Oke teman-teman, kita coba import nilai yang tadi sudah kita download, sudah kita kerjakan. Kita import nilai. Nah, ini sudah menyimpan datanya ya, sekaligus semuanya. Nah, itu cara mengimpor, sebenarnya sama aja seperti input nilai kokurikuler juga sama. Cara mengimpor nilainya, seperti itu. Jika ada yang salah, tinggal klik hapus, nanti input nilai secara manual, teman-teman ya. Oke, lanjut ke catatan Wallace. Catatan Wallace itu teman-teman per siswa itu catatan wali kelasnya apa? Misalkan perlu ditingkatkan belajarnya atau lebih rajin dalam mata pelajaran apa, perlu ditingkatkan dalam mata pelajaran apa. Nah, itu tergantung catatan wali kelas, tinggal diisi, nanti klik simpan datanya di bawah, nanti akan muncul di rapotnya. Terus input kenaikan kelas ini hanya muncul di semester genap. Ya, di sini tinggal klik, kalau kelas 6 otomatis tulisannya lulus ya. Lulus tinggal klik lulus, terus lulus sekolahnya pasti ya lulus sekolah. Kalau tidak naik nanti tinggal kelas. Seperti itu, klik simpan. Data nanti akan muncul di rapotnya. Nah, mungkin kelengkapan cukup di situ ya teman-teman. Nah, terus ini cek penilaian, statistik ini hanya buat mengecek aja teman-teman ya. Gitu. Nah, perkembangan nilai juga sama, hanya mengecek. Jika sudah keluar nomor ijazahnya teman-teman ya. Nomor ijazahnya sudah keluar, nanti kita inputkan nilainya. Nah, kenapa mata pelajarannya nggak muncul? Itu harus kita isi di menu adminnya, teman-teman. Gitu. Nanti akan saya buatkan video tutorialnya jika SD sudah mengerjakan ijazah yang sudah keluar, nanti akan saya buatkan tutorial transkrip ijazah di e-rapot. Nah, untuk cetak nilai di sini akan muncul lega rapot, pelengkap rapot, dan nilai rapornya. Lega rapor juga ada per kelas tuh, bisa kita download. Ya, Ledger nilai rapot semester, Ledger nilai rapot semua semester juga akan muncul. Contoh kita hanya yang semester genap aja. Kita download, nah di sini akan muncul tuh ya nilai-nilainya. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan inputan kita nih, singkatan PPDBK apa, ya seperti itu. Nah, di sini akan ada sakit, ada apa. Tuh, nah ini ekstrakurikuler akan muncul. Tuh. Oke, kita lanjut ke Leger, pelengkap rapor juga akan muncul. Itu yang halaman depan biasanya ya. Halaman depan tuh yang pelengkap rapor tuh yang halaman depannya. Itu tinggal kita pilih ukurannya kertas A4, marginnya berapa, ya isi tanpa tanda tangan atau udah ditanda tangan berdasarkan yang sudah kita masukkan filenya di menu admin. Nah, misalkan kita mau generate, tinggal klik generate aja teman-teman. Untuk semua siswa langsung kita buatkan. Nah, jika mau input mau nyetak rapotnya ada di nilai raport. Nah, ini settingannya tanpa tanda tangan, misalkan isinya, nah posisi tanda tangan KS mau di bawah atau di atas, misalkan di bawah wali kelas, nah posisinya di tengah terus ada di bawah. Tinggal kita klik, terus isi nama wali kelasnya diisi atau tanpa nama wali kelas. Nah, isi, misalkan isi nama wali kelas, nanti akan muncul nih nama Bu Wahyu. Nah, tinggal pilih kelas tersebut, tinggal klik 6A, akan muncul nih. Nah, ini bisa kalian generate langsung semua siswa jika sudah mengerjakan semua nih nilainya ya. Nah, contoh saya mau buatkan yang absen satu aja karena dia tadi udah ada ngisi ya beberapa. Nah, di sini akan muncul nih teman-teman ya, pas kita klik buat, di sini akan muncul nilainya teman-teman. Tinggal diklik saja, nilainya akan terdownload ya, terdownload. Nah, di sini akan muncul nilai yang tadi kita input. Pendidikan kewarganegaraannya, terus sudah nilai 5. Kokurikulernya kalau tadi kita udah inputkan, akan muncul juga di sini. Terus ada nilai pramukanya, tuh akan terlihat. Terus keterangannya, dia ketidakhadirannya, sakit izinnya akan muncul. Nah, catatan wali kelasnya akan muncul juga jika tadi sudah diisi, terus keterangan naik atau lulus ya, di sini akan muncul. Terus tanggapan orang tua wali murid nanti ini wali murid yang mengisikan.
Gitu teman-teman. Nah, untuk tanda tangan, ya tanda tangan tadi karena saya settingannya kepala sekolah di bawah, tanda tangan wali kelas akan ada muncul di tengah, agak ke bawah dibandingkan wali kelas. Kalau sejajar nanti posisinya di sini, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita print untuk nilai rapotnya selesai, dibagikan sesuai titik mangsanya, dan selesai. Nah, itu tugas guru sampai di sini. Tapi kalau tugas operator, itu setelah guru sudah selesai semua, kita cross check benar udah 100% atau belum, kita kirim nilainya, terus kita sinkron dapodiknya, nanti akan saya buatkan tutorial setelah sudah mengisi semua gurunya, teman-teman. Mungkin video untuk pengisian guru ya, ini saya maraton dari input nilai, TP-nya, semuanya saya bahas langsung sekaligus dibandingkan operator kemarin satu-satu, biar ini jadi satu video, tapi nanti saya akan buatkan terpisah ada lagi. Karena ini ada request dari teman-teman guru minta ditutorialkan biar sekaligus. Terima kasih yang udah nonton video ini untuk operator sekolah ataupun wali kelas ataupun guru. Jangan lupa subscribe channel saya agar video atau channel saya lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.